Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma Sayyidina sholli alaihi. Muhammad. Baik pemirsa Al-Bahjah Bandung Rawobogo dimanapun kalian berada, Alhamdulillah pada malam hari ini saya Asyam Fawaz selaku pembawa acara yang insya Allah di malam hari ini diberikan kesempatan untuk mengisi acara talk show dan pembincangan hangat bersama salah satu santri dari Al-Bahjah Rawobogo Bandung. Baik, kita langsung saja masuk ke acara talk show pada malam hari ini, yang dimana di samping kita sudah dihadiri oleh salah satu santri dari Al-Bahjah Rawobogo Bandung, yakni Bang Faza. Baik, Bang Faza bisa perkenalan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Al-Taufibaha, bisa dipanggil Faza, asal dari Bandung, sebelumnya dari cabang SMP Al-Bahjah Kuningan. Masya Allah. Baik, Bang Faza kan dari cabang Kuningan. Iya. Pas masuk karantina ini sudah berjalan berapa lama nih, Bang? Alhamdulillah, saya di sini sudah berjalan 3 bulan. Masya Allah, sudah 3 bulan. Program karantina ini 1 tahun ya, Bang? Iya, 1 tahun. Baik, Bang Faza sudah berjalan 3 bulan dan berapa juz yang sudah Bang Faza dapatkan selama 3 bulan di sini? Alhamdulillah, saya berada di sini sudah mendapatkan 8 juz. Masya Allah, semoga bermanfaat ya, Bang. Amin. Apa yang membuat Bang Faza itu memutuskan masuk ke dalam program karantina ini? Kenapa tidak memilih program yang lain? Yang membuat saya ingin memasuki program karantina tahfiz ini sebenarnya karena dari diri saya sendiri, karena ingin menghafalkan kalamullah, Masya Allah. dan juga karena ingin membanggakan orang tua. Dan ada yang mengatakan bahwasannya jika kita menghafalkan Al-Quran lalu kita menghatamkannya dan juga memutkinkannya, insya Allah kita akan memberikan mahkota kepada orang tua di akhirat. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum Bang Faza masuk sini nih, sebelum masuk program karantina, ada nggak sih tantangan terbesar bagi Bang Faza sebelum masuk ke karantina ini? Sebenarnya banyak tantangannya, hanya saja tantangan yang paling beratnya adalah melihat teman-teman yang masuk SMA luar, karena melihat SMA luar tuh kenikmatan dunia lebih banyak, dan juga karena telat 1 tahun rasanya seperti berat. Cuman saya lebih yakin bahwa masuk karantina tahfiz hakikatnya lebih tinggi derajatnya dibanding masuk SMA luar. Amin Allah. Nah, baik Bang Faza, bagaimana nih rasanya yang mungkin dulu ya waktu Bang Faza di SMP ku Al-Bahjah Kuningan, yang sekiranya mungkin Bang Faza dulunya malas ataupun lalai di sana, semenjak masuk karantina yang baru berjalan 3 bulan ini, mungkin rutinitas Bang Faza yang dulunya seperti itu berubah. Apakah seperti itu, Bang? Iya, betul sekali. Seperti yang dulu di cabang Kuningan, saya lebih malas-malasan, lebih sering lalai, lebih sering melanggar. Alhamdulillah, semenjak saya berada di sini, saya lebih rajin belajarnya, menghafalkan Al-Quran, lebih sering khidmat, dan insya Allah saya tidak melanggar. Insya Allah, amin Bang, amin. Nah, Bang Faza mumpung baru berjalan 3 bulan nih Bang, apakah ada pengalaman yang paling berkesan di dalam diri Bang Faza selama 3 bulan di sini? Pengalaman buat saya yang paling berkesan adalah ketika menghafalkan Al-Quran, ya kita lebih mengurangi waktu tidur, mengurangi waktu bermain juga. Gitu. Bang Faza selama menghafal Al-Quran, pernah ada rasa di hati Bang Faza mungkin atau di diri sendiri Bang Faza yang hampir membuat Bang Faza itu menyerah? Tapi jikalau Bang Faza pernah hampir merasakan menyerah, apa sih yang membuat Bang Faza itu mau bangkit lagi? Sebenarnya saya sudah beberapa kali merasa hampir ingin menyerah, hanya saja karena ada dukungan dan nasihat, juga motivasi dari orang tua, dari ustadz-ustadz, dan juga ada motivasi dari teman-teman seperjuangan. Itu yang membuat saya kembali bangkit lagi. Masya Allah. Jadi teman-teman perjuangan juga berpengaruh tuh Bang? Iya, benar sekali. Baik. Kan tadi yang membuat Bang Faza bangkit ya, kira-kira ada nggak di dalam diri Bang Faza juga seorang sosok yang paling berpengaruh? Misalkan kedua orang tua Bang Faza, ataupun ustadz, ataupun teman Bang Faza. Sebenarnya baik orang tua, baik guru, ataupun teman-teman, semuanya sangat berpengaruh.
hanya saja yang sangat paling berpengaruh untuk saya adalah pastinya orang tua. Karena orang tua yang telah membiayai kita dan juga orang tua yang telah memberikan motivasi dan nasihat kepada kita. Baik, Masya Allah. Bang Faza memilih program karantina tahfidz ini otomatis. Yang tadinya Bang Faza studi ataupun formalitas 1 tahun, Bang Faza relakan demi Al-Quran. Iya. Bagaimana perasaan Bang Faza kira-kira? Seperti yang saya katakan tadi, sebelum masuk karantina itu rasanya sangat berat melihat teman-teman yang lebih dulu masuk SMA. Hanya saja semenjak masuk ke sini, kita menambah teman-teman yang sama-sama telat 1 tahun, sama-sama berjuang demi Al-Quran. Hati kembali menjadi bahagia dan bersemangat. Allah. Ada nggak nih kira-kira doa ataupun harapan kepada kedua orang tua, ustadz-ustadz dan teman-teman Bang Faza? Untuk doa kepada orang tua semuanya, terkhusus untuk orang tua saya sendiri, semoga dipermudah dalam segala urusannya, dalam segala pekerjaannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Dan juga untuk ustadz-ustadz selalu diberikan kesabaran dan ketabahan dalam mendidik kita semua. Amin. Baik Bang Faza, untuk teman yang mungkin masih lalai ataupun malas, ada nggak sih pesan ataupun harapan Bang Faza kepada mereka-mereka? Untuk teman-teman semuanya yang masih malas, yang masih suka tidur di kelas ataupun suka lalai, semoga diberikan hidayah dan kita sama-sama berjuang bareng, sama-sama senang bareng, sama-sama sedih bareng, dan insya Allah sama-sama hatam Al-Quran bareng. Amin ya Allah. Jikalau Bang Faza seandainya sudah selesai 30 juz, sudah hatam, sudah ditasmi 30 juz bil ghaib, amin ya Allah. Amin ya Allah. Apa sih harapan Bang Faza setelah dari program karantina ini? Harapan saya setelah keluar dari karantina ini, semoga saya lebih dekat pada Al-Quran, lebih berbakti pada orang tua, guru, dan juga bangsa, dan juga semoga saya bisa lebih mendapatkan ridhonya Allah dan juga ridho Rasul. Amin. Baik, para pemirsa dimanapun kalian berada, tadi kita sudah mendengar jawaban langsung dari talk show pada malam hari ini. Baik Bang Faza, bisa pamit terlebih dahulu? Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya bisa kembalikan kepada host. Baik, yang kita bisa ringkas pada talk show hari ini, yang Bang Faza dulunya mungkin masih merasakan berat ataupun kesusahan di dalam menghafal, alhamdulillah semenjak masuk ke karantina ini Bang Faza semakin mudah, rela mengorbankan waktunya kepada Al-Quran. Baik pemirsa Al-Bahjah Rawabugo Bandung dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana terlebih dahulu, karena setelah ini masih ada salah satu lagi dari santri Al-Bahjah Rawabugo Bandung yang akan menemani talk show ataupun perbincangan hangat kita pada malam hari ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Al-Bahjah Rawabugo Bandung. Baik pemirsa Al-Bahjah Rawabugo Bandung dimanapun kalian berada, terima kasih karena masih bersama kami di acara talk show ataupun perbincangan hangat pada malam hari ini. Baik, di samping kita sudah ada salah satu dari santri Al-Bahjah Rawabugo Bandung, yakni Bang Restu. Masya Allah. Alhamdulillah, Bang Restu bisa perkenalan terlebih dahulu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum kita melanjutkan talk show kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Restu Maulana Asrofi, asal Majalengka, dan sebelumnya berasal dari SMP Al-Bahjah Kuning. Masya Allah. Bang Restu, kan ini acara talk show nih Bang, otomatis ada pertanyaan dari kami. Kira-kira Bang Restu siap atau enggak nih dalam menjawabnya? Siap. Bismillah. Bang Restu, kira-kira sudah berapa lama nih menjalani program karantina tahfidz ini? Alhamdulillah sudah berjalan 3 bulan. Masya Allah, sudah berjalan 3 bulan. Selama 3 bulan di sini, berapa hafalan yang udah Bang Restu dapatkan? Selama 3 bulan yang sudah saya jalani di sini, alhamdulillah kurang lebihnya 8 juz yang sudah Masya Allah. Mungkin Bang Restu sebelum masuk sini, apa sih yang membuat Bang Restu itu memutuskan untuk mengikuti program karantina ini? Oh, tentunya ada banyak hal yang membuat saya ingin memutuskan melanjutkan program ini. Tapi salah satunya adalah untuk membahagiakan orang tua
dan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Baik Bang Restu, mungkin dulu sebelum Bang Restu memutuskan untuk masuk ke karantina ini, ada nggak sih tantangan terbesar bagi Bang Restu tuh, tantangan terberat? Oh, jelas ada. Dan salah satunya adalah melihat orang-orang yang melanjutkan SMA di luar gitu. Melihat pastinya di luar itu kesenangan dunia sangat banyak. Bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa naik motor kemana-mana, dan kita itu sebagai anak muda pastinya main HP Masya yang Allah. kita inginkan. Pasti Tapi ketika saya pikir-pikir lagi, ternyata itu hanya kesenangan sementara di dunia dan tidak akan berlaku di akhirat kelak. Masya Allah, baik Bang Restu. Bang Restu mungkin dulu sewaktu Bang Restu masih di cabang Kuningan ya Bang, Ya Bang, pernah merasakan, mungkin pernah sih, emang sering ya, takutnya sering malas ataupun sering lalai. Mungkin semenjak masuk ke karantina ini rutinitas yang seperti itu berubah drastis, apakah seperti itu Bang? tentu. Baik, bisa dijelaskan mungkin rutinitas yang Bang Restu dulu lakukan di Kuningan sama sekarang berbeda? Rutinitasnya adalah ketika sholat tahajud dan ketika subuh. Yang biasanya setelah sholat itu tidak zikir dulu dan biasanya langsung tidur di masjid. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa setelah sholat bisa zikir, dan yang tadinya tidur digantikan oleh ngaji. Masya Allah, baik. Ternyata berubah ya Bang ya? Berubah, alhamdulillah. Mungkin pengalaman Bang Restu kan baru 3 bulan nih. Iya. Kan program karantina itu berjalan selama 1 tahun. Dan sekarang masih berjalan 3 bulan. Ada nggak kira-kira pengalaman Bang Restu selama 3 bulan di sini yang paling berkesan nih menurut Bang Restu? Pengalaman, kalau dari segi membaca, menghafal Al-Quran itu yaitu ketika ngaji sendiri di saung atau di mana ketika malam hari, yang didukung oleh suasana yang sejuk dan tenang. Tetapi jika untuk aktivitas sehari-hari yaitu di sini lebih banyak hikmah kepada guru ataupun pondok. Masya Allah. Dulu waktu di Kuningan lebih sering main atau hikmah Bang? Lebih sering santai. Santai. Sekarang berubah. Sekarang berubah. Alhamdulillah. Baik, mungkin Bang Restu selama di sini nih, selama 3 bulan berjalan di sini, Bang Restu pernah nggak sih merasakan hal yang membuat Bang Restu itu hampir menyerah? Dan jika itu ada, apa sih yang membuat Bang Restu itu bisa bangkit lagi? Dalam setiap perjuangan pasti ada yang namanya menyerah dan godaan. Tetapi itu semua saya berusaha untuk menghapusnya. Dan terutama motivasinya adalah orang tua yang di sana banting tulang untuk membiayai saya di sini. Dan juga semua pengorbanan akan terasa ringan kalau hati sudah jatuh cinta pada Al-Quran. Masya Allah. Tadi kan untuk yang membuat Bang Restu bangkit lagi nih ya. Kira-kira juga di dalam diri Bang Restu ada nggak sih sosok yang paling berpengaruh? Mungkin orang tua, ustadz, ataupun teman-teman Bang Restu. Dari ketiga itu pastinya sangat berpengaruh, tetapi beda peran. Jika orang tua itu adalah dalam peran membiayai kita, menafkahi kita, dan memotivasi kita ketika kita daftar ke sini. Sedangkan ustadz adalah membimbing kita di sini dan memotivasi kita ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk. Dan untuk teman adalah memotivasi kita dalam lingkungan dan pergaulan. Teman seperjuangan ya mungkin. Baik, Bang Restu kan masuk program karantina Tafid ini, otomatis Bang Restu rela mengundur studi ataupun formalitas Bang Restu 1 tahun demi Al-Quran. Bagaimana kira-kira nih perasaan Bang Restu? Jika awal-awal memang terasa berat dan terasa ingin melanjutkan langsung ke formal. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, itu bisa urusan belakangan. Karena jika kita memprioritaskan Al-Quran, maka Allah akan memprioritaskan hidup kita. Masya Allah Bang Restu. Nah baik Bang Restu, kira-kira ada nggak nih doa ataupun harapan buat orang tua, ustadz dan teman-teman kita semua yang ada di sini? Doa kami untuk semua wali santri, terutama wali santri saya sendiri, yaitu semoga Allah melapangkan rezekinya. Amin. Dan selalu memberikan semangat untuk Amin. menafkahi kita di sini. Untuk ustadz-ustadz kita, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan, dan selalu semangat ketika membimbing kita di sini. Untuk teman yang masih kurang semangat, ingatlah orang tua kalian di sana yang berjuang menafkahi kalian, dan ingatlah guru-guru kalian di sini yang membimbing kalian ke dalam jalan kebaikan. Masya Allah, baik.
Apa sih harapan Bang Restu jikalau Bang Restu sudah hatam 30 juz, sudah bisa ditasmi 30 juz bil ghaib? Amin ya Allah. Amin. Harapan Bang Restu setelah dari program ini. Harapannya tentu setelah tasmi dan hatam 30 juz tidak membuat saya jauh dari Al-Quran dan selalu dekat kepada Al-Quran, menjadi anak yang lebih berbakti kepada orang tua, Amin. guru, dan juga berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Masya Allah. Baik para pemirsa dimanapun kalian berada, tadi kita sudah mendengar beberapa jawaban dari Bang Restu. Mungkin Bang Restu bisa di pamit atau bareng. Baik, Bang Restu, terima kasih mungkin tadi atas jawaban-jawaban dari Bang Restu, dan hal yang poin-poin yang mungkin bisa kita ambil tadi dari perjawaban-jawaban Bang Restu, semua pengorbanan akan terasa ringan jika kita sudah jatuh cinta kepada Al-Quran. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Saya Asyam Fawas, Dan saya Restu Maulana Asrofi. selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.